Sebelumnya, Kepala Aula Jiwa terluka parah setelah menerima serangan 10 teratai api kemarahan Buddha 2 kali berturut-turut. Harapan terakhir para ahli Aula Jiwa runtuh seketika. Kepala Aula Jiwa berjuang bangkit dengan penuh luka. "Sioyan, dendam ini tak akan kulupakan," ujarnya dengan suara lemah. Dari langit, tatapan Sioyan tetap dingin. Ia tahu akar masalah harus dicabut. Jika dibiarkan hidup, pria itu akan bangkit kembali dan membawa bencana baru. "Karena kau telah kalah, serahkan nyawamu." Dengan niat membunuh yang melonjak, Sioyan melesat turun seperti kilat menyambar. Abaikan teriakan panik para anggota Aula Jiwa. Hutang darah Cleanshow harus dibayar. Telapak tangannya menghantam turun, siap mengakhiri segalanya dalam satu pukulan. Ketakutan memenuhi mata kepala Aula Jiwa saat kematian turun dari langit. Sementara dirinya lumpuh tak mungkin menghindarinya. Namun tepat sebelum pukulan itu jatuh, raungan menggelegar meledak di udara. Ruang terdestruksi. Hun Qianmo muncul dengan wajah muram. Tinjunya melesat bagaikan petir, memaksa Sioyan menghentikan serangan terakhirnya. Kilatan dingin melintas di mata Sioyan saat Hun Qianmo menyerbu. Tanpa ragu ia memanggil Xiaoyi. Lambaian tangan mungil itu memunculkan hujan teratai api yang langsung menghantam tinju keriput sang musuh. Ledakan mengguncang langit. Namun tinju Hun Qianmo terus menebus lautan api dan menghantam dada Sioyan seperti petir. Darah segar menyembur dari bibirnya. Pukulan itu nyaris mematikan. Meski begitu, telapak tangan Sioyan tetap jatuh lebih dulu. Kepala Aula Jiwa meledak menjadi kabut darah ketika dihantam. Tubuhnya hancur tanpa sisa oleh sisa energi yang mengamuk. Tanpa menoleh lagi, Sioyan menelan darah di tenggorokannya dan mundur cepat. Raungan kemarahan mengguncang cakrawala. Mata Hun Qianmo memerah saat menyadari kehancuran kepala Aula Jiwa. Dengan satu genggaman ke udara, ruang di sekitar Sioyan runtuh dan mengurungnya tanpa celah. Mati. Tubuh Hun Qianmo berkilau saat dia menembus ruang yang tersegel. Muncul tepat di depan mangsanya dengan wajah penuh keganasan dan mengirimkan serangan pembunuh. Tatapan Sioyan berubah dingin dan menakutkan. Di balik lengan bajunya, teratai api pemusnah diam-diam berkumpul di telapak tangannya, siap dilepaskan dalam satu ledakan mematikan yang siap menyeret musuhnya mati bersama. Namun di saat kritis, sosok berjubah hijau tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalur maut itu dan memblokir serangan tersebut dan memaksa mundur sang musuh. Suaranya tenang namun tak terbantahkan. "Hun Qianmo, dalam pertempuran, hidup dan mati tak bisa terelakkan. Kau tak boleh melanggar aturan," ujar leluhur menarapil. Mata Hun Qianmo menyipit tajam. "Hantu tua, apakah kau benar-benar berniat menentang klan Hunku sepenuhnya?" Setiap kata-kata adalah ancaman. "Hun Qianmo, ancamanmu tak berarti bagiku." Leluhur menarapil hanya tersenyum tenang. Wajah Hun Qianmo berkedut. Ia tahu hari ini Sioyan tak mungkin disentuh. Dengan tatapan gelap dia berkata, "Sioyan, nasibmu kelak akan 100 kali lebih tragis dari Xiao Xuan." Sioyan tertawa ringan. "Terima kasih sudah mengingatkanku." Dengan dengusan dingin, Hun Qianmo menyapu lengan bajunya, mengumpulkan sisa jiwa kepala Aula Jiwa dalam kabut hitam sebelum pergi bersama pasukannya. Pegunungan kembali sunyi, meninggalkan sedikit penyesalan di hati Sioyan. Jiwa musuh itu belum sepenuhnya musnah. "Kau terlalu rakus," ujar leluhur menarapil sambil tersenyum tipis. "Namun hari ini aku mulai percaya keturunan Cleanshow mungkin benar-benar bisa menuntaskan ambisi yang dulu gagal dicapai Xiao Xuan." Pertempuran gunung jatuh yang mengguncang seluruh dataran tengah akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Aula Jiwa, hasil yang melampaui semua dugaan.
Faksi yang selama ratusan tahun berkuasa tanpa tandingan kini akhirnya bertemu lawan yang mampu menahan kesombongan mereka. Aliansi Rumah Surgawi yang dulu dipandang sebelah mata bangkit dengan kecepatan mengejutkan. 10 ahli Dao Seng berdiri di bawah panjinya, jumlah yang membuat faksi-faksi tua terdiam, dipimpin oleh sosok yang bahkan mampu mengalahkan Dao Seng bintang 5. Sejak saat itu, tak seorang pun lagi meragukan kekuatan mereka. Kabar kemenangan menyapu dataran tengah, menandai pergeseran kekuasaan. Dalam setengah bulan, seluruh aliansi tenggelam dalam kegembiraan. Setiap anggota mengenakan lambang mereka dengan kebanggaan, karena kemuliaan aliansi adalah kemuliaan mereka. Namun di balik perayaan itu, semua orang tahu kemenangan ini lahir dari satu nama yang tak pernah mereka lupakan, Sioyan. Kisah pertempuran itu menyebar dari mulut ke mulut, membesar menjadi legenda. Sioyan dipuja bak makhluk ilahi, sebuah penghormatan buta yang berubah menjadi iman. Para tetua tidak menahannya. Keyakinan itu justru menguatkan persatuan aliansi Rumah Surgawi. Namun di balik kemenangan, para pemimpin tetap waspada. Kemenangan tipis atas Aula Jiwa berarti musuh terbuka dan intrik tersembunyi akan segera datang. Karena itu, kesombongan dilarang keras. Aliansi menjaga ketenangan, bertumbuh diam-diam, menarik banyak faksi yang dulu takut pada Aula Jiwa. Memulai seleksi ketat, kekuatan mereka kembali melonjak. 3 bulan berlalu, di kedalaman alam bintang, Sioyan duduk di atas danau sunyi. Kultivasinya telah stabil di Dao Seng bintang 5 awal. Namun ia menemukan hadiah sekaligus kutukan. Manik hitam dari benih api yang melahap, mengandung kekuatan melahap yang bahkan dapat menelan jiwa, tetapi juga diam-diam menggerogoti Dao Qi dan vitalitasnya sendiri. Saat hendak menyimpannya, api merah muda berkobar. Xiao Yi muncul, menatap manik itu dengan mata penuh keinginan dan memintanya. Sioyan pun tertegun. Xiao Yi memeluk manik hitam itu dengan mata berbinar, seolah tak sabar menelannya. Meski Sioyan menganggapnya berbahaya, makhluk kecil itu menggeleng keras, lalu menelan manik itu begitu saja. Sesaat kemudian, seutas api hitam melonjak dari tubuhnya. Sioyan terkejut, namun Xiao Yi tetap tenang. Jaringan api merah muda terbentuk, menjerat nyala hitam itu hingga hancur menjadi titik cahaya yang akhirnya ia serap. Segel api di dahinya kini dihiasi garis hitam misterius. Dengar riang Xiao Yi meraih udara, energi alam terkumpul, berubah menjadi kristal berwarna-warni yang langsung ia telan, dan seketika energi murni mengalir kembali ke tubuh Sioyan. Sioyan terpaku, energi yang tak mampu ia serap kini dimurnikan oleh Xiao Yi dan dikirimkan kepadanya. Makhluk kecil itu bukan hanya selamat, ia kini bisa berkultivasi, melahap energi tanpa henti, dan tanpa sadar menjadi rekan kultivasi terbaiknya. Tawa hangat tiba-tiba terdengar. Yalau mendarat di permukaan danau, membawa kabar Aula Jiwa diam-diam memindahkan cabang-cabang mereka. Sioyan mengerutkan kening. Nalurinya berbisik, musuh lamanya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Yalau menghela nafas. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Selama bertahun-tahun mereka mengumpulkan jiwa. Aku khawatir itu bukan pertanda baik. Sioyan mengangguk, hatinya berat. Kekuatan Dao Seng bintang 5 belum cukup. Aula Jiwa hanyalah bayangan. Musuh sejatinya adalah klan Hun, raksasa misterius yang bahkan pernah menumbangkan Xiao Xuan. Tanpa kekuatan mutlak, ia tak berani mempertaruhkan hidupnya karena ayahnya masih berada di tangan mereka. Dia menggenggam kunci giok dewa kuno Tausi, menatap titik cahaya jiwa ayahnya dengan tekad membara. Suatu hari aku pasti datang menjemputmu, ayah. Pikirannya melayang pada dunia magma Akademi Jianan, tempat giok itu pernah bereaksi. Mungkin di sanalah petunjuk berikutnya.
Lamunnya terputus ketika Yalau menyerahkan gulungan pesan. Sioyan perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Pionik iblis surgawi telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi kuning yang tenang. Mata Sioyan dipenuhi keterkejutan. Cailin. Aura mengerikan meledak. Air terjun di belakangnya seakan berhenti mengalir. Apa yang terjadi? Tanya Yalau terkejut saat melihat reaksi Sioyan. Setelah membaca gulungan itu, wajahnya ikut menegang. Aktivitas aneh di 9 mata air tenang, tempat Cailin berkultivasi, jelas berkaitan dengan suku pionik iblis surgawi. Namun itu saja sudah cukup untuk menyalakan permusuhan lama. Sioyan menahan aura yang sempat meledak. Ia pernah menyinggung suku itu secara langsung. Namun kini ketakutan tak lagi ada. Meski begitu, ia tak ingin menyeret aliansi rumah surgawi ke perang baru saat aula jiwa masih mengintai. Aku akan pergi dengan membawa dokter peri kecil dan Kingling ke wilayah binatang, ujarnya tenang. Yalau berkata pergi bertiga ke sarang pionik iblis surgawi jelas bukan keputusan ringan. Sioyan tersenyum tenang. Dengan kekuatanku sekarang, sangat sedikit tempat di benua ini yang tidak bisa kudatangi. Yalau sempat menyarankan membawa Siochen, namun Sioyan menggeleng. Markas aliansi tetap membutuhkan penjaga kuat. Ia menenangkan gurunya dengan keyakinan, bahkan menghadapi Daoseng bintang 6, melarikan diri bukan hal mustahil. Kapan berangkat? Sekarang. Cailin terlalu lama berkultivasi, aku mulai khawatir. Dengan restu singkat, Sioyan berubah menjadi cahaya dan melesat menjemput dokter peri kecil serta Kingling. 3 sosok itu segera merobek ke ruang, melaju menuju wilayah binatang. Wilayah luas itu menyaingi dataran tengah, dipenuhi legenda dan bahaya. Di puncaknya berdiri 3 penguasa, naga kuno kekosongan, piton tanah dalam yang tenang, dan pionik iblis surgawi, penguasa yang kini memerintah wilayah binatang layaknya aula jiwa di masa lalu. Wilayah binatang mendadak bergolak. Suku pionik iblis surgawi melancarkan serangan besar dan mengepung markas suku piton tanah dalam yang tenang, membuat seluruh wilayah menahan nafas. Semua tahu perang 2 suku raksasa bukanlah konflik kecil. Di jaring jurang bawah tanah, para tetua piton tanah dalam tenang dipenuhi amarah. Namun kenyataan pahit tak bisa diabaikan. Huang Tian, kepala pionik iblis surgawi, adalah Daoseng bintang 5 tingkat lanjut, kekuatan yang sulit ditandingi mereka. Meski ada suara yang menyarankan menyerahkan wanita yang berkultivasi di 9 mata air tenang, tetapi Yao Ming menolak tegas. Harga diri salah satu dari 3 suku besar tak boleh diinjak. Pesan bantuan telah dikirim. Harapan mereka tertuju pada satu nama, Sioyan. Namun langit tiba-tiba bergetar oleh suara dingin bak guntur dan dipenuhi tekanan kuat menghantam Yao Ming dan yang lainnya. Batas waktu 3 hari telah habis. Di angkasa, seekor demon pionik raksasa membentang sayapnya, dan di atas kepalanya berdiri Huang Tian, berjubah ungu emas, menatap dunia dengan mata emas penuh keangkuhan menekan dunia. Yao Ming menatapnya dingin sembari berkata, yang berkultivasi di 9 mata air tenang adalah wanita Sioyan. Jika kau berani menyentuhnya, dia tidak akan tinggal diam. Huang Tian berkata, Sioyan menculik putraku, mengancam sukuku, bahkan membawa sayap demon pionik milik kami. Dia sudah menjadi musuh bebuyutanku. Apa kau pikir aku masih peduli pada konsekuensi? Yao Ming mengerutkan keningnya. Jelas Huang Tian telah memutuskan menangkap Cailin hari ini. Aku akan memberimu 1 menit. Berikan jawaban terakhirmu. Huang Tian menutup mata dengan acuh tak acuh. Seketika udara di seluruh negeri menegang, seolah badai akan pecah kapan saja. 1 menit berlalu dengan ketegangan yang menyesakan dada. Ketika waktu habis, mata Huang Tian terbuka membeku.
karena dia berani mengancamku dengan putraku, maka aku akan menangkap wanitanya lebih dulu sebelum mengambil keputusan." Ekspresi Yao Ming semakin gelap setelah teriakan dingin Huang Tian bergema. Ia tahu hari ini tak akan berakhir damai. Tanpa banyak kata, Huang Tian melangkah masuk ke dalam markas, menuju 9 mata air tenang. Ruang bergetar di belakangnya, seolah tak ada yang mampu menghalangi langkahnya. Para tetua piton tanah dalam yang tenang murka. Ini bukan sekedar pelanggaran, tapi penghinaan terang-terangan pada mereka. Yao Ming melesat ke depan, menghalangi jalannya dengan wajah muram. Namun Huang Tian hanya menatap dingin. "Kau dan Xiaoyan sudah menyerang orang-orangku. Jika kau menghalangi, jangan salahkan aku menghapus hubungan lama itu." Tanpa menunggu jawaban, ia melintas melewati Yao Ming. "Kalau begitu, biarkan aku sendiri yang menguji kekuatanmu." Yao Ming berteriak. Telapak tangannya dengan kekuatan yang menakutkan menghantam Huang Tian disertai dengan dentuman sonik. Huang Tian menjentikan jarinya di bawah serangan tersebut. Sebuah bulu emas melesat seperti kilat, menebus serangan itu diikuti ledakan saat berbenturan dan meninggalkan luka berdarah di tangan Yao Ming. Energi emas bahkan meresap, membuat dagingnya perlahan mati rasa. "Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu." Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan gaya seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan tangannya, dan Yao Ming baru sempat menyadari bahaya ketika tekanan dahsyat itu menghantam tubuhnya. Suara ledakan keras bergema, bang, dan tubuhnya langsung terhempas ke bawah tanpa mampu melawan. Dia jatuh dengan brutal, menghantam tanah dengan keras hingga bumi bergetar, meninggalkan retakan yang menyebar ke segala arah. Para tetua suku piton tanah dalam yang tenang tertegun saat Yao Ming tumbang tanpa mampu menahan satu serangan Huang Tian. Amarah pun meledak, kehormatan suku mereka telah diinjak. Beberapa tetua yang dipenuhi amarah melesat ke langit dan menyerang. Namun sebelum sempat mendekat, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan dingin. Cahaya kemasan menyapu seperti badai, seketika menggulung dan melempar mereka jauh dari langit. Siapa lagi? Raja ini tak akan menahan diri lagi. Sosok Huang Tian berdiri sendiri di udara, diselimuti cahaya emas yang berputar liar seperti pusaran bintang. Tak seorang pun dari suku piton tanah dalam yang tenang mampu mendekatinya dalam radius 1000 kaki. Tekanan seorang Dao Sheng bintang 5 puncak telah sepenuhnya dilepaskan.